Dan sekarang kita mau mendengar dari The Future Rain, yaitu mewakili generasi muda. Yes. Dan kita akan mau menyambut our speakers of the day, saudara. Yang pertama saya mau undang adalah Pastor Kezia Hani Emanuela. Pastor Kezia, welcome. Please stand up front. Kezia adalah, tadi kalau saudara lihat video, anak daripada almarhum Pastor Muhammad Riza Solihin, saudara. Dia seorang leader associate dari DRP 232, youth pastor dari GBI RC Sawangan, dan serving in the youth center ministry. Welcome Kezia. Bisa di tengah bagus ya, karena nanti ada dua pria-pria. You want to introduce? Alright, now the next speaker adalah Pastor Dr. Andreas Clemens dari Bekasi GBI Lipo Cikarang. Come on everybody, put your hands together. Rayon 5. Dari saudara, he is now a doctor yang masih sedang menyelesaikan kedokterannya, tapi melayani Tuhan sepenuh waktu. And back and forth Cikarang, Bandung udah berapa lama Pastor? 3 years. Bayangin, dokter spesialisasi radiologi masih sempat melayani. Nggak ada alasan. Dari masih Bandung, juga travel keluar dari kota. Bandung ke Cikarang. 3 tahun. 3 tahun. Masih mengembalakan youth. Masih mengembalakan youth. Terima undangan khotbah. Terima undangan khotbah. Wow. Melayani dokter spesialisasi dan baru married. Haleluya. Nah, Oke, ladies of the market udah nggak bisa lagi. Man, oke. Last one kita mengundang Pastor Samuel Ferry. Mana teman-teman Semarang? Come on Semarang, mana suaranya? Oke, beliau adalah leader daripada Youth Fire, youth daripada JKI Higher Than Ever. Yes. Nah, Ya. Pastor Ferry ini juga pengusaha, tinggal di Pemalang dan baru pindah di Semarang full ya Pastor ya? Oktober ini. Usahanya bisnis apa? Bisnis apa? Distributor. Iya. Jadi pastor itu tiap minggu untuk pelayanan, tapi tetap bisnis. Jadi Pemalang Semarang Tiap udah berapa minggu. tahun? Tiap minggu. 4 tahun. Sudah 4 tahun. Dari Semarang ke Pemalang berapa lama pastor? 90 menit sampai 2 jam. Nah, punya istri dan berapa anak? 2 anak. Gak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan dalam melayani Tuhan. Please have a seat. Mari duduk semua. Ini kalau ikut acara ini emang ke pressure gitu ya. Saya juga ke pressure setelah mendengar pastor-pastor tadi saya bilang pastor. Jangan kan audio kita bertiga. Kita juga. Oke, untuk formal kita mesti ada welcome dulu. Come on. Welcome to Dio and Mike podcast. When we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Haleluya. Dalam episode kali ini kita mengundang sekarang yang Future Race. Yes. Mewakili suara daripada generasi muda. Dan Ya. bukan hanya generasi muda, mereka yang melayani. Yes. Begitu. Jadi kami percaya suara-suara yang akan saudara dengar dalam 1 jam ke depan cukup bisa mewakili gereja-gereja dan juga seruan daripada generasi muda. You know Pastor Dio tadi, the moment Pastor Dio ngomong future, kayak tadi yang former rain ya, banyak yang merasa, oh udah tua, atau nggak former berarti udah basi ya kan? Dan seringkali orang kalau dengar future berarti, oh belum kelihatan, itu nanti di depan, belum bisa apa-apa. Kita mau kasih tahu future rain bukan berarti Tuhan belum melakukan sesuatu yang baru yang sekarang sudah muncul. Ya, Tapi kita mau sama-sama dengar dari 3 narasumber kita, apa yang Tuhan sudah dan sedang lakukan. Amen. Sama seperti episode sebelumnya, saudara, mungkin ladies first, Yeah. right? Pastor Kezia. Sebelum cerita, I just wanna say in this summit, kalau nggak ada ayahnya almarhum Kang Riza ngobrol sama saya mengenai anak muda, Intergen Summit nggak akan ada. So I have to give the credit to your dad as well. Ya, dan saya melihat kamu adalah penerus daripada api yang kamu pegang. Gitu. Karena Intergen Summit pertama 2 tahun lalu itu ada ketika aku sama Kang Riza saat syuting kita ngobrol lama untuk generasi. Ngobrol lama untuk generasi dan Kang Riza berkata, "Yuk, ayo bikin. Aku support." Itu salah satu hamba Tuhan di keluarga besar GBI Gatsu saat itu yang benar-benar support aku untuk yuk ayo bikin sesuatu buat anak muda. Untuk generasi. Your dad. Please, Kezia, share. Shalom semuanya. Shalom. Aduh, itu introductionnya Former banget introduction. lebih ke pressure banget gitu ya. Kalau future gimana yang selesai introductionnya? Kalau gitu gimana bro? Bingung juga ya. Yo what's up guys? Yo, what's up guys? Welcome back. Udah canda. Halo shalom semua, perkenalkan nama aku Kezia. Aku bersyukur banget masih bisa dipercayai dari Intergen Summit pertama, kedua sampai saat ini gitu. Dan aku juga bersyukur dan juga pasti suara kita yang di sini gitu mewakili teman-teman semua di sini. So jangan
jangan menyerah gitu ya dengan jiwa-jiwa, dengan menjangkau jiwa-jiwa, karena yang satu value yang selalu aku pegang bahwa masih banyak 1001 cara untuk kita menjangkau. Kalau kita nggak bisa satu, kita pasti dikasih Tuhan hikmat untuk kita menjangkau dengan cara yang lain gitu ya. Kalau yang tadi, bapak-bapak yang tadi sangat appreciate dan maaf. Enggak, bener. Apa? Masa kok masuk adik-adik yang salah? Om. Paman-paman yang tadi. Icong. Uncles yang tadi, they have their own way, and I believe Tuhan sangat kreatif untuk setiap zaman itu akan relevan terus, dan aku percaya bahwa Tuhan pasti akan membukakan jalan-jalan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu sih. Amen. Pastor Andreas, you wanna say something? Sebelumnya mau nanya dulu, siapa yang di sini masih anak muda, boleh angkat tangannya nggak? Banyak kan? Berarti ini adalah waktunya kita ngomong, guys. This is time to speak up, bro. Aku pelayanan udah cukup lama. Mungkin tadi sempat sharing sama Kak Ferry, sama Kisya. Aku udah pelayanan dari kelas 6 SD. Thank you. Sebenarnya gue juga anak pendeta. Tadi kita tanya bertiga siapa yang di sini anak pendeta. Ternyata kita berdua anak pendeta. Ya. Terus gue tuh bukan cuma pelayanan dari 6 SD, gue udah jadi anak pendeta dari gue lahir. Jadi saat bayi-bayi lain tuh lahir tuh gue tuh haleluya. Yes. Jadi Welcome to the club. Ya. Dan kelas 6 SD udah pelayanan, tapi mulai memimpin anak muda itu di kelas 1 SMA. Jadi waktu itu cerita sedikit, ada satu gereja yang ditutup oleh satu oknum, kami nggak boleh ibadah, dan akhirnya kita bangun lagi youth mulai dari nol. Dan di situ saat SMA Tuhan panggil saya untuk bangun, dan sekarang udah jadi namanya Gasti ini di Lipa Cikarang. Wow. Praise the Lord. Dan sampai sekarang kalau ditanya Kak Andreas sebagai apa di sana, saya juga bingung gitu. Jadi ketuanya Anak kembali tuh bingung. Bingung. karena kita serba bisa aja, pokoknya apa yang bisa diambil ambil pokoknya. Ya. Jadi ketua youth juga enggak, ketua teens juga enggak, karena sekarang ketuanya udah generasi di bawah saya yang kedua. Tapi saya sebagai pastor dan sebagai bapak, sebagai kakak buat mereka aja sih. Kakak rohani dan bapak rohani. Yes, buat mereka. Alright. Pastor Samuel Ferry. Oke, kalau saya sih beda latar belakang dari mereka berdua. Kalau mereka berdua ini sama-sama anak hamba Tuhan. Kalau saya pure, saya istilahnya sedikit sekuler lah, mungkin gitu ya. Saya dulu terjangkau sih waktu mungkin kira-kira SMA kelas 3. Karena sebelumnya itu saya tuh Kristen sih, tapi Kristen Natal Paskah. Seperti itu. Sampai akhirnya terjangkau lewat Komsel, seperti itu. Komsel digembalakan, dimuridkan, akhirnya bertumbuh dan berbuah, puji Tuhan. Sekarang pelayanan sebagai salah satunya youth leader, kira-kira seperti itu. Praise the Lord. Haleluya. Sekarang Langsung aja. ya. By the way, Pastor Samuel Ferry juga nggak sendirian, karena saya juga bukan anak pendeta, jadi you're not alone. Kalau Pastor Dio, Pastor Andreas, sama Pastor Kisha bukan welcome to the club, you are the club. Kebetulan kami bertiga anak pendeta, yang ini anak pendekar ya. Anak pendekar. Oke, mungkin langsung first question, Pastor Kisha. Dengan waktu almarhum Pastor Riza Solihin Tuhan bawa pulang, first question, apakah ada pressure dalam gereja untuk menjadi seperti papanya? Dan bagaimana menghadapi orang-orang yang sama, yang waktu ada sosok papa dan sekarang nggak ada apa-apa? Does it impact your ministry at all atau tidak? Berat ya kok pertanyaannya. Ini pertanyaan nggak ada di list sama sekali, guys. Welcome to Dio and my podcast. Dimana one take only, gak ada retake. Nggak ada retake. Kita udah kasih pertanyaan sebelumnya, cuma semuanya udah di-scrap, udah hilang. Kacau. Oke, jadi saat ini yang mengembalakan adalah Mama, dan saya membantu, dan sebelum Papa itu pulang, memang saya sudah menjadi wakil gembala beliau dan di bidang online ministry. Jadi itu baru dibangun itu ketika COVID. Jadi dimana pelayanan itu kita nggak bisa pelayanan, akhirnya secara offline gitu. Tapi beliau langsung, mungkin karena saya di rumah berdua gitu ya, udahlah kamu aja gitu kan. Jadinya
sampai saat ini gitu it keeps going gitu pelayanannya. Jadi dari situ jadi sebenarnya pressure itu ada, tapi memang karena saya sudah ada dalam pengembalaan dari tahun 2020, jadi saya pun sudah beradaptasi, sudah sampai ke jemaat-jemaatku kayak gitu, jemaat lansia pun itu hampir tiap minggu gitu dulu saya hadir gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada boundaries, tidak ada seperti ini anak gembala dan ini misalnya jemaat biasa gitu, nggak ada seperti itu karena memang papa saya juga dari awal gitu udah bilang ya gimana ya, kayak gereja kami itu sangat-sangat pinggiran Bapak Ibu di Sawangan. Jadi ketika COVID itu yang namanya handphone, Zoom itu mereka sangat-sangat tidak familiar. Dan disitulah saya hadir gitu ya untuk ngajarin oma-oma, opa-opa untuk Zoom, untuk buka YouTube, untuk coolnya online kayak gitu. Jadi secara person to person itu saya sudah engage lah dengan mereka gitu. Jadi sehingga ketika papa pergi gitu, saya tinggal melanjutkan apa yang sudah ada. Dan yang paling nomor satu adalah membackup mama saya gitu untuk menjadi gembala itu nggak mudah Bapak Ibu ya kan, dan menjadi gembala di situasi yang tidak diinginkan istilahnya gitu ya, itu juga nggak enak gitu. Jadi role saya adalah, dan kakak-kakak saya adalah membackup mama gitu. Tapi kalau ditanya tadi juga kita sempat ngobrol gitu ya, ada nggak sih pressure gitu ya? Ada nggak sih pressure? Ketika jujur Bapak Ibu, jujur li gitu ya, jujur li, ketika papa saya ada gitu ya, saya tidak menganggap atau saya tidak pernah merasakan pressure itu gitu. Tapi ketika beliau sudah tidak ada, nah itu baru berasa banget gitu. Karena yang dilihat adalah istilahnya keberhasilannya dia gitu ya, lalu juga pembawaan dirinya dan juga khotbah-khotbahnya gitu ya. Ketika orangnya ada ya nggak berasa gitu, tapi ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata se-impactful dan segitunya ya orangnya di mata banyak orang. Jadi saya sih selalu punya pemikiran dalam hidup saya ya, setiap orang memang punya jalannya masing-masing, tapi the burden atau tanggung jawab itu saya yakin Tuhan menempatkan saya dimanapun saya berada, itu pasti Amen. Tuhan memampukan saya Amen. Gitu. Jadi saya nggak pikir, maksudnya nggak pusing lah dengan hal itu ya, karena memang juga saya sudah dilatih, istilahnya sudah dipersiapkan. Gitu. Iya, sudah dilatih, sudah dipersiapkan. Right? Iya, jadi uniknya nggak tahu gimana, papa saya itu kan sangat sehat ya, sehat, nge-gym terus gitu ya. Kalau khotbah di sini playnya 7 menit loh, lebih loh. Iya, ya kan bawa barbel. Kalah udah yang lain. Kayak gitu-gitu ya. Jadi tapi 2 tahun yang tadi di show di video gitu ya, dia tuh sangat sudah ngomong itu kemana-mana gitu. Bahkan tuh his besties gitu. Kayak waktu itu ngomong ke satu pendeta gitu, gue nggak akan lama-lama, dia bilang gitu. Dan teman-temannya, circle-nya itu bilang udah kan bahasa tongkrongan udah Cak gitu kan, lu jangan ngomong kayak gitu, teman-teman yang takut gitu kan. Tapi ternyata his words itu align dengan apa yang Tuhan mau juga gitu ya. Jadi saya rasa bahwa itu sih kuncinya Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin di sini ada yang anak-anak youth-nya gitu ya, bukan anaknya langsung gitu, tapi mempersiapkan itu sangat penting gitu. Karena jangan sampai ada ketua-ketua youth atau pelayan-pelayan Tuhan yang jatuhnya tuh dicemplungin gitu, karena itu akan kasihan untuk that person gitu ya. Karena kayaknya tuh gereja tuh seringnya gitu ya Kodio ya, kayak dicemplungin gitu. Jadi anak-anak mudanya ngerasa, ih kok gue gitu, kayak gue belum diomongin apa-apa tapi gue ditunjuk gitu kan. Langsung dikasih tanggung jawab langsung. Iya kayak gitu. Baiknya itu dan memang harus dipersiapkan. Jadi kayak anak panahnya tuh dipersiapkan, dia akan melesatnya juga akan tepat gitu. I just wanna testify, Keisha, karena aku baru khotbah di gereja kamu tuh 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Iya. Dan saya mau kasih tahu, pengerja sama jemaat speak highly of you, your mom. Mereka sangat support kalian semua. Di situ aku bisa ngeliat jemaatnya
luar biasa semangat nyanyinya, om tante semua masih rame dan semua masih semangat. Saya ngeliat berarti legacy dari papa dan mama dan kamu dan kakak kok masih berlanjut terus. Pastor Kesha ngomong itu, saudara tahu nggak? Barang siapa yang mempersiapkan generasi yang akan datang, sebetulnya sedang mempersiapkan dirinya sendiri. Ya, tidak akan mendapat malu orang yang menyiapkan anak panah. Because when he's preparing the next generation, sebenarnya Pastor Riza juga mungkin dia nggak sadar, dia sedang mempersiapkan dirinya ketemu Tuhan. Iya. So itu hukum kasih, kasihlah orang lain bahkan lebih daripada kamu mengasihi dirimu sendiri. So dengan kita tidak mau mempersiapkan orang lain, sebenarnya kita sedang menelanjangi diri kita sendiri. Tapi untuk kita mempersiapkan orang lain bagi generasi yang akan datang, kita sedang mempersiapkan diri kita sendiri. Wow. Ya jadi pertanyaan berikutnya ya kok ya. Kenapa kita yang jadi moderator ya? Lebih cocok ke mereka yang jadi guest star ya. Welcome to Andreas Asia Podcast ya. Nah, sebelum ke Pastor Sam. Oke, ini karena lagi bahas papa. Dan tadi aku share di awal itu poin ketiga bagi saudara yang belum hadir tadi saya share mengenai hubungan bapak dengan anak itu penting. Iya. Covenant. Bukan hanya anak kandung. Ya. Kenapa? Karena nggak semua gembala punya anak kandung. Ya. Tapi kalau ada anak-anak rohani yang dipersiapkan dan mereka memang memiliki hati anak kepada gembala tersebut, itu luar biasa. Oke, now Pastor Ferry hati anak buat Pastor Victor. Now aku mau share sebelum ke Pastor Sam. Dres. Kalau lu mau share misalnya ya, lu ke bokap bagaimana? Dan tadi kan ya karena kita kan anak gembala, kadang-kadang kita ya ngebantu apa yang kita bisa bantu begitu. Tapi apa yang lu pelajari dalam konteks ya karena papa adalah gembala dan juga gembala yang dihormati daerah Cikarang gitu loh. Membangunnya tuh lama banget Pak Wimeko itu. Gitu. Apa yang kamu pelajari dan sebagai seorang anak lihat papa gembala orang tua rohani dan apa yang bisa kamu share kepada teman-teman anak muda di sini? Iya. Jadi memang satu kata ya buat anak-anak pendeta ya, nasib ya. Emang nasib jadi anak pendeta. Tapi mungkin banyak orang bilang kayak Dre, lu kan darah biru katanya Oke. di gereja. Tapi melebihi darah biru, aku sih percaya bahwa kita tuh darah Kristus. Oh, haleluya. Baru mau ngomong darah emas ya, Mas. Masuk gak? Masuk. Itu quotes yang bagus buat Instagram tuh. Tenang, nanti gua cut buat reels di Omeko. Cocok. Jadi ya melebihi dari darah biru, aku percaya ini darah Kristus. Karena jadi anak pendeta tuh nggak pernah mudah, ya kan? Walaupun belum pelayanan pun juga di sekolah juga dicap anak pendeta tuh berat loh. Baru nengok dikit, anak pendeta nggak boleh nyontek gitu kan? Gua nggak nyontek, gua pegel gitu kan? Gua nggak nyontek, gua pegel. Tapi memang ada beban tersendiri. Dan apa yang Kezia tadi ngomongin itu kayak relate banget. Dan beban ada, tekanan ada. Tapi aku melihat ya dari perspektif yang berbeda bahwa ternyata tekanan dan juga mungkin perbandingan dari orang lain itu bagus buat kita. Bagus banget buat kita. Kenapa? Supaya kita makin upgrade diri kita. Dan yang kedua, kita makin ngandelin Tuhan. Wow. Kita tahu bahwa pelayanan mungkin gini ya. Mungkin ada beberapa anak muda yang ngeliat kayak seniornya atau kakak rohaninya ngeliat kayak kayaknya lebih jagoan gua deh. Ada kan yang pasti kayak gitu. Kayaknya khotbahnya lebih powerfulan gua deh, lebih bagusan gua deh, lebih lucu dan jenak ke gue deh. Pokoknya kalau gua khotbah semua hahaha deh pokoknya. Dan semua kita bisa ngebayangin. Tapi satu yang kita nggak bisa pungkiri adalah mereka punya anointing. That's right. Anointing, urapan, dan pengurapan itu nggak bisa kita ambil dari seminar teologi ya, cuma sekedar ikut seminar acara kayak gini. Ini it's good, tapi anointing itu hubungan pribadi mereka sama Tuhan, dan itu yang kita harus kejar melebihi dari apapun. Wow. Makanya pas ngeliat bokap, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi pas ngeliat bokap ya, gua harus akuin kayak, nggak apa-apa kan ini udah future ya, jadi ngomongin gua lo. Boleh. Udah future. This is the future bro. Jadi bapak ibu saudara, jadi pas ngeliat bokap, gue menyadari bahwa bokap khotbahnya bagus ini, tapi satu hal yang gue harus kejar, yaitu the anointing, pengurapannya. Dan yang pengurapan itu kata firman Tuhan kan dari kepala, janggut, dan jubahnya turun. Dan pengurapan itu gak bisa kita skip. Semua turun dari Bapak. Iya. Makanya gue setuju banget dari sesi yang dari Kodio sampai yang terakhir itu, gue setuju banget bahwa itu Bapak dan anak itu harus punya covenant yang kuat. Amen. Karena saat ada covenant, ada pengurapan Tuhan. Iya. Wow. Sebelum Pastor Samuel ya, follow up question Pastor. Kalau Pastor Kesha sekarang you have to support Ibu Gembala, which is your senior pastor, your mom now. Jadi mau nggak mau Pastor Kesha harus sudah maju karena keadaan. Kalau Pastor Andreas dengan masih adanya Papa, apakah kadang-kadang merasa terhalangi dan dihalangi? Jujur Li,
Ini safe space ya. Iya. Jujur. Walaupun masuk ke YouTube, safe space. Space. Nanti boleh disensor. Tit, tit, tit. Jujur banget, bokap tuh orang yang bahkan mendukung banget. Gue merasa sangat senang punya bokap seperti bokap gue. Gitu. Oke, kenapa? Bahkan bokap gue lebih mendukung daripada mungkin senior yang di atas. Gitu. Wow. Karena bokap tuh bener-bener literally chill abis. Asik. Asik banget gak gue? Asik ya? Chill abis kayak slow living banget abis. Chill ya, chill bukan chili ya, jadi chill. Gue ngomong kayak gini malu gak sih? Enggak. Jadi, oh, maksudnya what you mean by chill and Chill, slow ya, living? chill. Jadi justru- Whatever you wanna do, go ahead. Kumbaya begitu. Non-stop. Jadi selama bokap melihat pelayanan kita selama tracknya Tuhan, selama itu ada pengurapan Tuhan, dan selama itu bekerja di berjalannya Roh Kudus, bokap dukung. Jadi ada bukti, Yes. ada buah, Yes. ada proven. Kan confidence pasti salah satunya adalah results kan? Come on. Jadi pas results yang kita hasilkan adalah bukan karena untuk cari fame, bukan cari terkenal. Nah aku selalu ngajarin ke teman-teman God's DNA di Lingkungan Cikarang dan God's DNA Global. Saya selalu bilang jangan kita nggak cari fame, kita nggak cari keterkenalan, kita cari perkenanan. Kita cari perkenanan tuh. Jangan cari perkenalan, tapi cari perkenalan yang Iya. apa? Jadi kalau kita nggak terkenal, it's okay, nggak apa-apa. 3 orang majus juga namanya belum ada. Iya. Nggak masalah. Terus juga gembala-gembala domba juga belum ada namanya juga nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah mereka berkenan di mata Tuhan. Amen. Nah, bokap ngeliat itu, gitu. Nah, menjadi salah kalau kita take it for granted kan. Iya. Oh, mentang-mentang gua ada pendeta, mentang-mentang gua ada gembala, gua bisa ngelakuin sesukanya. Nah, ingatlah bahwa background yang kita punya bukanlah cuma anak pendeta, kita pegang tanggung jawab surga. Iya. Sehingga yang mengalir di darah kita bukan darah ayah ibu kita doang, tapi darah Kristus di dalam kita. Wow. Haleluya. Pastor Samuel Ferry. Ya, bagaimana menanggapi tadi yang Pastor Keisha, Pastor Andreas katakan, dan juga mungkin follow up questionnya adalah Pastor Ferry yang sekarang memimpin Youth Fire, apakah ada pressure dari anak-anak gembala yang lain? Wih, ini pertanyaan makan siang gua. Ini masih ada gembalanya loh sini loh. Haleluya. Tapi safe space. Karena ada bapak pendeta saya, jadi saya harus ngomongnya baik-baik ya. Enggak, jujur, saya akan jawab jujur ya. Tadi barusan waktu kita sebelum kesini, sebetulnya kita bertiga udah ngobrol nih tentang challenge di area mereka masing-masing, kayak gitu. Salah satunya ngomongin tentang ini. Puji Tuhan, saya digembalakan sama Pastor Victor, saya benar-benar dikasih kebebasan sebebas-bebasnya. Pokoknya tidak ilegal, tidak immoral, gas. Oh, Kayak gitu. tidak ilegal, Tidak immoral. tidak immoral. Gas. Yes. Bahkan tadi sempat ada perbincangan juga. Terus gimana, terpressure gak sama posisinya ada anaknya Pak Victor sama Pastor Hengki gitu? Bahkan faktanya sekarang mereka berdua, Jose sama Davis tuh ada di bawah saya. Kalau ditanya terpressure apa enggak, sama sekali enggak. Karena dari Pastor Victor sendiri mendukung bahwa ini Jose dan Davis itu harus natural. Tidak boleh mentang-mentang anak pendeta diperlakukan istimewa. Oh enggak, harus lewat yang namanya proses. Wow. That's good. Nah, itu kan dari dalam, Pastor. Kalau sekarang Pastor misalnya lagi ketemu sama sesama pendeta-pendeta hamba Tuhan, mungkin dari gereja yang memang ya anak pendeta punya ya kebebasan gitu ya. How do you position yourself? Bagaimana Pastor memandang pelayanan ini di tengah-tengah? Ya bukan berarti anak pendeta salah enggak gitu loh. It's a privilege dari Tuhan. It is a Bagaimana privilege. Pastor menyikapinya? Ya saya posisikan saya sebagai yang sebagaimana mestinya aja. Saya misalnya partnya sebagai youth leader, ya udah Youth leader. youth leader aja, nggak Oke. usah yang terlalu gimana gitulah. Gitu sih. Ya kalau kata Paulus, jangan pemikiran dia terlalu tinggi. Ya. Iya. Ya sesuai dengan apa yang Tuhan kasih kapasitas kamu. Iya, Ya, iya, itu aja. Ya. Begitu. Memang harus ditambahin ya kok. Mungkin orang banyak melihat kayak kita jadi anak pendeta tuh susah. Oke. Tapi kalau dari point of view kita sebagai anak pendeta, ternyata ketua youth yang bukan anak pendeta tuh lebih susah. Iya. Kenapa? Preacher, Pastor preacher. Itu lebih susah. Karena ini mantan ketua Yun juga bukan anak pendeta. Karena menurut gue gini, panggilan Tuhan kepada kita itu grace banget buat kita. Jadi saat kita bisa memimpin, susah memang susah. Tapi kita masih ada bokap kita nih, yang mendukung nih. Orang-orang tadi gue sempat ngomong bahkan gini, kadang-kadang, aduh, gak apa-apa ya, maaf ya papi ya. Jadi, tapi bokap nyokap gue nggak tahu nonton YouTube atau enggak ya. Tapi maksudnya kadang-kadang kita sebagai anak pendeta yang mungkin Kizia, Papa Yon, Irfan Tuhan, gue belum. Kadang-kadang ada orang, bukan maksudnya. Bareng gue sampai
Oh, Ketawanya pada dark banget. Gue gak maksudnya gini loh. Gue tadi ngomong sama Kezia bahwa pas bokap gue masih ada, mungkin banyak orang yang melihat gue dan memuji gue pas gue khotbah itu bukan karena gue, tapi karena bokap gue. Ya gak sih, kayak ya karena lo anak pendeta, anak gembala, bagus banget khotbahnya, luar biasa. Karena lo bapaknya ini, gitu kan? Iya. Tapi kalau Kezia tadi kalau dia bisa mensaksikan banyak jemaat yang masih stay saat bokapnya udah nggak ada, itu sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Betul gak sih? Karena udah nggak ada lagi bokapnya. Nah, ditambah lagi ini bukan bokapnya. Jadi itu another level menurut gua. Jadi gak lebih gampang. Tapi betul sih apa kata semua dari kita semua tempat ini, bahwa kita tahu bahwa pelayanan ini itu bukan punya kita. Gitu. Just do our part ya. Iya, pelayanan kita bukan punya bapak gua, bukan punya gua, dan bukan punya gereja ini doang. Tapi pelayanan ini punyanya Tuhan. Sehingga saat kita tahu mengenai panggilan Tuhan, kita jalanin aja. Now, sebelum nanti Pastor Dio akan kasih pertanyaan berikutnya, Pastor Samuel, what do you want to say kepada anak-anak muda, mungkin bukan anak pendeta, tapi mereka punya hati untuk kebangunan rohani ke depan. Mungkin mereka merasa, oh kayaknya saya nggak mungkin dipilih deh, karena saya bukan A, bukan B. Apa pesan Pastor Ferry untuk anak-anak muda yang tahu hatinya membara dengan hunger, thirst, dan mereka mau untuk mengambil bagian di dalam kegerakan ke depan ini? Jangan cari posisi, tapi lakukan fungsi. Wow. Say it again. Say it again, Pastor. Jangan cari posisi, tapi fungsi. Karena tanpa posisi masih bisa berfungsi. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk alkohol. Selesai kan? Belum. Oke, kalau dari Pastor Kesha sama Pastor Andreas, apa pesannya untuk ini anak-anak muda yang sama sekarang dari perspektif seorang anak gembala, atau juga mungkin ada anak-anak gembala atau anak-anak yang orang tuanya udah melayani di gereja lama tapi pahit sama gereja, atau enak dan capek karena orang tuanya diperlakukan semena-mena sama sesama anggota gereja. That's deep. That's hard. Pengalaman pribadi kalau balik lagi sih, dari gereja itu nggak sempurna. Bahkan kalau ada kamu di sana di dalam satu gereja itu, kamu membuat gereja itu tidak sempurna. Come on. Jadi ya we cannot. Tuh. Masa dia tuh repeat that part again supaya nangkep tuh. Iya. Keberadaan kita pun karena kita, Iya. gereja kita juga jadi nggak sempurna. Iya, karena kita nggak sempurna. Ya mau cari sempurna apa gereja itu gitu ya, dan isinya juga manusia. That's yang right. Ada daging gitu ya, maksudnya ya kita nggak bisa kontrol everyone, kita nggak bisa kontrol perkataan orang terhadap apapun gitu ya. Yang bisa kita kontrol hanya respon hati kita sih. Dan mau gimana pun ya, aku rasa bahwa gereja ya alatnya Tuhan gitu ya, dan yang kita cari ya Tuhan gitu. Tapi aku ngerti banget bagi Gen Z gitu ya, bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu, udah keburu sakit hati kah, atau udah keburu kecewa gitu ya, atau udah nggak bisa deh, nggak bisa gereja-gerejaan lagi deh gitu ya. Jadi akhirnya pahit. Aku mau kasih message bahwa kita harus kejar Tuhan yang sudah begitu baik sama kita. Yang tadi Pastor sebelumnya Pastor Andy bilang gitu ya, kejar itu aja dan temuin cinta mula-mula kita sama Tuhan. Kalau kita udah cinta sama Tuhan gitu ya, itu kayaknya udah ya udah deh gitu ya. Ya udah, itu istilahnya kalau misalnya ada yang ngomong gak baik gitu ya, itu dosanya dia gitu. Istilahnya ya udah gitu. Bukan urusan saya, I keep on following Jesus. Iya gitu. Nah, masalahnya anak-anak muda yang ngomong udah kecewa-kecewa gitu ya, ya mereka nggak tahu menemukan cintanya dia sama Tuhan gitu, her or his first love gitu. Ya sama aja kalau kita lagi PDKT, lagi pacaran ya kan, kita lagi on fire-nya gitu ya, dengan cinta kita sama seseorang gitu. Kalau ada keluarga ataupun teman gitu bilang, udah lu jangan pacaran sama dia, buta nggak sih kita? Udah ngapain gue dengerin omongannya dia, orang gue cintanya sama dia. Nah, kenapa kita nggak melakukan itu sama Tuhan kayak gitu? Wow. Itu sih kalau dari aku. Good analogy. Alright, saudara, kita mau melanjutkan perbincangan tadi kan seputar kehidupan anak-anak hamba Tuhan, Ya. anak-anak yang melayani dalam posisinya.
Tapi kita this is the former and the future rain. Ya. Karena kita percaya kegerakan ke depannya akan makin besar. Amin. Kita udah denger wejangan nasihat dari the former pastors, Yes. dari yang mendahului kita, ya kan? Nah, aku mau dapetin hati dari teman-teman di sini. What do you see? Apa yang kalian lihat? Pertanyaan yang sama mungkin, kita masih di revival apa enggak sih? Iya. Katanya mereka apa sih revival itu? Iya. Apakah hanya sekedar memindahkan Betul. orang percaya? Kalau nggak salah ini kutipan daripada Pastor How dari Heart of God Church Singapore. Dia bilang, jangan sampai revival is a recycled Christian. Come on. Revival hanya orang Kristen yang didaur ulang. Setelah pindah gereja A, revival gereja B. Hanya didaur ulang aja. Nah, kita nggak mau kayak begitu loh. Tapi ada sesuatu dari anak muda, gairah anak muda yang mau melihat sesuatu yang besar terjadi. Dan faktanya bahwa sejarah revival, the charismatic history, rata-rata nggak semua, rata-rata dimulai dari generasi muda. That's right. Selalu dimulai dari generasi muda. Always. Begitu loh. Mostly, ya. Mostly, saya nggak bilang semua. Not all. Tapi yang saya baca rata-rata pembicara-pembicara itu anak-anak muda. Begitu loh. Dan fakta 12 murid Yesus adalah anak-anak muda. Nah, ini ada anak muda. What is your What do you heart? see? Yeah. What do you see? Mas Andreas. Ya. Kalau aku melihat gini ya, tadi pas di bawah dengar para bapak-bapak gereja ini yang luar biasa. Jujur saya tadi mau ngomong apa lagi gitu. Semua udah diembat semua. Semua yang mereka ajarin sudah diajarin semua. Tapi aku tiba-tiba dapat satu kata ini, bahwa kita itu mungkin different generation but we have same God. Ya. Kita beda generasi tapi kita punya Tuhan yang sama. Amen. Jadi mungkin kegerakannya, caranya berbeda. Tapi kegerakan tetaplah kegerakan gitu. Amen. Dan menurut aku revival, mau itu nanti di dalam cell group, mau itu person in person, mau itu KKR gede, whatever lah. Terserah tergantung kalian. Jadi gini, kalau kita ngelihat di kota, KKR udah gak relevan lagi. Ya betul, ada juga ngomong kayak gitu. Yeah. Tapi kalau kita lihat ke pedalaman-pedalaman, mereka masih butuh That's right. momen itu gitu. Yeah. Mereka banyak yang dijangkau lewat momen itu. Tapi ada juga menurut pedalaman, gue belum punya cool, terus gimana? Gue belum punya ketua cool yang cukup. Jadi gue melihat bahwa apapun aktivitasnya, apapun kegerakannya, Tuhannya tetap sama. Yes. Amen. Dan Tuhan yang mau melakukan cuma satu, kegerakan. Jadi apapun caranya, apapun aplikasinya, gue coba penting satu, kegerakannya, revivalnya. Dan revival itu cuma satu, pertobatan. Iya. Pertobatan. Mau pertobatannya one on one, mau pertobatannya community, mau pertobatannya apa, yang penting cuma satu, apapun kegerakannya, revival tetap nomor satu. Itu kegerakan. Falsen, sama Falsen. Oke, kalau saya sih sama, setuju sama Andre. Pokoknya gini loh, penginjilan, visi misi penginjilan dari dulu sampai sekarang tuh gak pernah berubah. Menangkan jiwa-jiwa, jadikan mereka semua bangsa dan murid-murid, apapun itu lah. Tapi ingat, caranya mungkin yang harus berubah. Nilainya gak pernah berubah, value-nya dari dulu sampai sekarang. Tapi caranya yang harus berubah. Contoh boleh ya Pastor ya? Misalnya nih, kita lagi mau menjangkau atau menangkan sebuah generasi Gen Alpha misalnya. Tidak bisa dalam sebuah rapat itu, meeting, kita ibaratnya yang datang adalah Gen Z, Gen Millennial atau Baby Boomers. Kenapa? Karena nanti nggak relevan sama yang mau kita menangkan generasi di bawah. Contoh kemarin kita barusan aja buat di mana kita mau menangkan generasi Alpha. Kita ajak, jadi ada 5 atau 6 dari perwakilan generasi Alpha yang udah kita pilih seperti itu. Mereka keluarin idenya, kita totally nggak tahu loh. Ini ngomongin apa sih? Ada Roblox, ada Sigma Boy ya, nggak pernah tahu. Tapi hari itu puji Tuhan, kita, saya dan beberapa teman rayon, oke, let's do it. Selama tidak ilegal dan immoral, gas. Kita lakukan, dan ternyata karena kita istilahnya mau dengarkan anak-anak yang Gen Alpha ini, tahu nggak, dari kesaksian orang tuanya mereka ada dari banyak istilahnya teman-teman Gen Alpha di sekolahnya mereka yang belum kenal Tuhan, mereka mau datang loh. Karena Roblox bagi kita nggak menarik, nggak relevan, tapi caranya yang berubah. Visinya tersampaikan loh, visi Injil, misi Injil tersampaikan, tapi caranya berubah. Seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin revival itu penting ya, sangat penting. Tapi seperti ini mungkin, revival itu tidak selalu spektakuler. Oke. Tapi kalau spektakuler gimana Pastor? Ya gak apa-apa juga. Tapi gak selalu spektakuler. Dan contoh coba lihat,
Dari zamannya Musa ke Yosua, cara Tuhan beda loh. Caranya membelah Laut Merah, zamannya Musa harus angkat tongkat. Tapi zamannya Yosua beda cara membelah lautnya. Tapi apakah itu yang dilakukan sama Yosua tidak spektakuler? Apakah itu bukan revival juga? Itu revival. Tapi caranya beda. Dan saya ambil kesimpulan, teman-teman boleh baca Alkitab sendiri. Setiap Alkitab, event demi event itu semua revival menurut saya, besar atau kecil. Makanya revival itu tidak terpengaruh dari spektakuler atau tidak, tapi impactful. Seperti itu. Dan kemudian ini tidak terpengaruh oleh caranya apapun itulah. Tapi mungkin revival itu adalah Tuhan itu bekerjanya melalui kebutuhan generasi hari itu. Hari ini nantilah kita akan sharing lebih lagi ya. Hari ini ada sebuah data. Apa sih kebutuhan generasi hari ini? Nanti kita mungkin lebih lanjutnya nanti gitu ya. Kasih Pak. Tadi waktu Pastor Samuel Ferry berkata, buat anak-anak Gen Alpha yang waktu itu menyelenggarakan acara tersebut, tapi generasi Pastor Ferry dan juga tim yang lain yang dari milenial itu mendampingi. Meskipun nggak mengerti Roblox dengan parameter-parameter perlindungan yang diterapkan, tapi ada generasi yang sebelum yang juga memberikan ruang. Yang waktu pasti Anda saya katakan, jangan juga sampai ya, misalnya ada kayak tadi kita dengar yang sudah mengalami kebangunan rohani. Apakah salah kalau anak-anak muda mau mengalami yang mereka pernah alami? Nggak salah loh. Oke, mereka pernah lihat ada pahitnya. Tapi kan orang tua yang baik, misalnya dia pernah makan cabai, kegigit cabainya kepedesan, dia kan nggak bilang sama anaknya jangan pernah makan cabai ya. Tapi dia kasih tahu gitu, itu pedas, kamu makannya sama nasi. Jadi kalau sampai ada generasi yang tua pun akhirnya kita mendiscourage generasi yang muda untuk mereka juga, udahlah nggak usah lah KKR, nggak usah lah yang mujizat-mujizat, nggak usah lah melakukan hal-hal yang besar, karena mereka ketemu the good, the bad, and the ugly. Jangan sampai tanpa sadar generasi yang sebelum juga membunuh mimpi generasi muda. Bukannya malah menjaga, we make the mistake, jangan buat kesalahannya, tapi yang manis yang kami cicipi, kamu juga berhak mencicipinya. Wow. Pastor Keisha, what about you? I mean, do you still have the heart for it? Atau kamu mungkin melihat dengan perspektif yang berbeda, Kalau dari aku sendiri, kita harus mendefinisikan kembali sih revival yang kita mau, yang kita rindukan, yang kita bayangkan itu seperti apa. Karena kayaknya nggak bisa dipungkiri kayak gereja-gereja tuh banyak sudah terkontaminasi dengan sosial media, Kodio. Dimana pemikirannya dari revival kalau kita jemaat kita tuh ribuan, ratusan, kita bisa ngumpulin yang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Tapi dalam pelayanan aku gitu ya, aku berpikir bahwa revival itu ketika tadi yang dikatakan bahwa yang kita lakukan tuh impactful, dan impactful tuh hanya kita dan orang itu yang tahu. Dan ketika ada perubahan terjadi dalam kehidupan seseorang, itu sebenarnya adalah revival. Aku belajar bahwa revival dalam Alkitab juga ada pembaharuan spiritual regeneration. Jadi pembaharuan spiritual kita, pembaharuan budi dan tindak laku kita itu sebenarnya revival yang nggak kelihatan dengan orang banyak gitu ya, dengan glamor dalam sosial media. Tapi ketika seseorang yang kita layani dan hidupnya berubah, itulah revival. Dan itu yang membuat kita yang pelayanan itu seharusnya lebih lagi semangat gitu loh. Karena yang kita lakukan ini orang yang tadinya dugem, yang tadinya ngerokok, yang tadinya seksualnya sana sini gitu ya. Ketika kita layanin, ketika Tuhan bekerja, ketika dia ketemu Tuhan dalam konsel, berubah, itu yang jadi revival gitu sih. Jadi kembali kita meredefinisikan revival itu, karena gini teman-teman, kalau kita ngelihat seperti itu, kita akan capek kita pulang ke gereja kita lagi. Kita akan capek, kok gembala saya nggak dukung ya, kok kayaknya resources atau dana tuh kayak nggak di gerejanya Kodio ya, bagus, LED-nya bagus, lighting-nya bagus gitu ya, ada fasilitas. Tapi kalau misalnya kita kembali ke gereja kita masing-masing dengan mindset bahwa revival itu adalah when kita dan Tuhan berkolaborasi untuk merubah atau untuk menjadi impact dalam kehidupan seseorang, itu yang jadi harusnya
semangat dan juga bahan bakar dalam diri kita. Itu sih. So that's what Pastor Andrew said. Ada personal revival, small group revival, ada corporate revival, and stadium revival. Tadi Pastor Kisha said something powerful. Kita ngomong kolaborasi, jangan sampai kita berkolaborasi dengan manusia, tapi kita tidak berkolaborasi dengan Tuhan. It can happen, we collaborate with one another, but we're not collaborating with God. Dan seringkali itu yang anak muda suka miss, karena kita lebih suka serunya, That's it. kita lebih suka kumpulnya, having fun, tapi lupa Tuhannya ini di mana. Nah, coba Pastor Ferry, Pastor Andreas, Pastor Keisha, karena doa, kita kembali ke puasa. Kita percaya itu adalah prinsip kebenaran firman. Iya. When you pray, you beg, karena Yoel 2 Pastor Dio ya. Yoel 2 ayat 13 ayat 15 terus. Di mana kamu between the porch and the altar. Di antara mesbah dan altar menangislah untuk bangsa. Oke, sekarang banyak banget gitu acara anak-anak muda, tapi masih doa nggak sih? Masih nyiapin dengan doa. Pastor Ferry bisa cerita sebelum mengadakan youth conference, sebelum mengadakan service buat Channel Alpha. How do you pray? How do you fast? Bagaimana tim pastor collaborate with God dan itu di alam spiritual? Kita itu waktu pas dari youth conference, kita prepare kurang lebih 5 atau 4 bulan. Kita pastikan kita ada doa dan puasa itu hamin 4 bulan atau 3 bulan itu. Jadi dari setiap minggu seperti itu kira-kira kita bagi tim lah istilahnya seperti itu, yang melayani siapa yang mau join silahkan. Nanti begitu mungkin hamin sebulan, kita selama sebulan full itu kita makin giat buat berdoanya tiap hari. Kita kumpul jam 4 atau jam 5 sore di gereja, kita berdoa seperti itu. Yang dapat visi, yang dapat pesan boleh speak up, kira-kira mau seperti apa. Kita lakukan itu buat youth conference. Dan dampaknya apa Mas? Dampaknya untuk youth conference ya, yang kelihatannya itu luar biasa lah istilahnya. Saya lihat kemarin ada kesaksian juga dari orang bahwa yang tadinya komselnya mau mati atau anak mudanya gerakannya mau mati, tiba-tiba setelah mengikuti youth conference mereka berkembang on fire, mereka punya komsel sendiri bahkan yang udah bermultiplikasi. Kayak gitu. Apalagi kemarin yang luar biasa, kemarin youth conference keempat Pastor Mike. Makanya gini loh, kita tuh gak boleh berpikir bahwa mujizat atau karunia hanya turun buat kita aja sebagai pemimpin. Kemarin youth conference 4 tuh membukakan saya point of view yang baru. Tiba-tiba dari itu peserta biasa setelah dia mendengarkan sebuah kebenaran dari youth conference, datang ada temennya yang lagi sakit nggak bisa jalan di kursi roda, dia praktekkan, dia doain di video. Puji Tuhannya hari itu ada video. Tiba-tiba yang sakit itu nggak bisa jalan di kursi roda, dia bangkit, sempat viral tuh gara-gara itu. Haleluya. Banyak, tapi tadi betul sih yang Keisha bilang bahwa pokoknya perubahan hidup, cara pikir itu aja udah revival kok. Itu udah revival. Seperti itu. Kalau saya sih ngeliatnya kita balik ke kisah para rasul aja. Mereka berkumpul tiap hari di Serambi Salomo mendengarkan pengajaran para rasul, tapi mereka juga melakukan tanda dan mujizat, gitu loh. Makanya hatinya adalah kenapa kita belajar teologi, kenapa kita belajar firman? Karena kita mau duduk di bawah pengajaran para rasul. Tapi yang kedua, jangan lupakan bahwa mereka melakukan signs and wonders. Dua-duanya mesti berjalan bersama-sama, begitu loh. Karena bagaimana Yesus bisa melakukan luar biasa? Karena dia melakukan tanda dan mujizat. Karena prayer pun sebetulnya lintas generasi. Karena tren boleh berubah, keadaan zaman berubah, ya doa masih tetap doa yang sama gitu. Right? Doa masih ada doa yang sama dan kita tidak boleh meninggalkan nilai kebenaran yang adalah lintas generasi. You wanna say something or you wanna say? Mungkin aku juga sedikit cerita ya. Di Gatsby ini itu sebenarnya jarang banget bikin event. Oke. Jarang banget bikin event. Kita bikin retret 8 tahun sekali. Retret youth. Itu ada anak-anak SD ada. Nah itu tuh, yang itu mereka tahu saksinya bahwa 8 tahun sekali kita baru ngadain retret. Jadi kalau Tuhan gak berbicara secara retret, nah itu kita gak bikin retret. Kita tunggu tuntunan ilahi dari Tuhan. Luar biasa. Ngapain aja begitu Mas? Ngumpulin dana. Oh fundraising. Canda. Oh iya. Jadi memang kalau kami jarang banget bikin retret, bikin conference terakhir kami 2018. Jadi mereka ini generasi yang belum pernah ngerasain conference. Jadi mereka tadi pas naik ke sini agak kaget, ini acara apa gitu. Karena mereka nggak pernah ngerasain conference. Tapi aku ingat banget pas tadi Pastor Ferry ngomong 2018 tuh kita ngadain conference juga. 2018 sebelum COVID.
itu temanya itu hampir sama kayak ini, tentang sign and wonder, tentang Roh Kudus dan segala macam. Dan kita ingat banget yang bener-bener ngeplug di otak, memori di otak adalah bukan acaranya, karena acaranya nggak ngundang pokok siapa-siapa, lokal semua. Kita nggak ngundang siapa-siapa, kita nggak ngundang artis, kita nggak ngundang apa. Ada sekitar 800 sampai 1000-an orang datang untuk ikut konferensi itu. Tapi yang saya ingat adalah acara sebelumnya. Acara sebelumnya adalah kita ngadain namanya 50 Days Movement. 50 Days Movement itu apa? Doa, puasa, keluar jadi dampak. Nah itu dimulai dari, aduh ini lucu banget ceritanya lagi, nggak ada videonya. Jadi waktu itu kita lagi ngerayain ulang tahun teman. Oke. Habis ibadah kita di luar tuh ada coffee shop kayak di depan situ. Terus kita lagi ngerayain ulang tahun teman, tiba-tiba kita nyanyi lagu Happy Birthday to you. Tiba-tiba kita dijamah Tuhan. Lah nyanyi Happy Birthday dijamah Tuhan kan lucu. Di depan lobi gereja. Di depan lobi gereja. Jadi lagi di depan lobi gereja kita nyanyi lagu kan biasa kan lagu yang Roh Kudus, Holy Spirit, ini enggak Happy Birthday. Dan lagi yang Happy Birthday tiba-tiba Tuhan jamah kita. Pas Tuhan jamah kita, itu bahkan sampai ada tamu dari gereja naik ke atas ikutan dijamah Tuhan. Dan waktu itu kita dilawat Tuhan 2 jam gak berhenti nangis. Tahunya pas lihat tanggal, hari itu hari Pentakosta. Minggu Pentakosta. Kita nggak bikin acara, kita nggak bikin lighting, itu di lobi tanpa lighting, tanpa musik, cuma pakai gitar opong. Dan kita dijamah Tuhan. Tapi dari hari itu, besoknya mereka 50 hari gak berhenti berpuasa, berdoa, bahkan tanpa saya suruh. Mereka ke rumah sakit mendoakan orang sakit, mereka ke penjara memberitakan Injil, mereka pergi kemana-mana. Gak ada agenda kok, gak ada agenda, sama sekali gak ada agenda. Dan ternyata itulah yang membuat kita mengerti prinsip ini, bahwa ternyata di GASD ini KKR itu bukanlah suatu acara yang kita bangun atau segala macam, enggak. Tapi KKR itu celebration. Jadi menurut saya KKR itu bukan suatu acara yang paling utama, no. KKR itu celebration. Apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita saksikan, dan jiwa-jiwa itu datang ke tempat KKR itu dan bertobat di malam hari itu celebration bagi kita yang telah menyelesaikan doa dan puasa. You know, I think there's something very powerful. Saudara, what's the secret? Tuhan berkata di dalam firman-Nya, jangan jauhi pertemuan-pertemuan kudus. So don't underestimate your weekly cell meeting. That's good. Because nggak ada yang tahu, that's on the day of Pentecost, ada campur tangan Tuhan di situ. Tapi ada prinsip kebenaran yang tetap dilakukan apa? 2-3 orang berkumpul. And you need to expect that nyanyi Happy Birthday, you know. Jadi rumusnya bukan nyanyi Happy Birthday. Nanti tolong jangan disalah. Tapi rumusnya adalah jangan anggap sepele dan anggap kecil pertemuan-pertemuan kecil. Because if you continue to do apa yang tercatat di dalam firman, maka sang firman menyatakan dirinya di atas. Amen. Nah, Intergen Summit lahir dari mana? Pertemuan doa Selasa Intergen. That's right. Awalnya kita nggak bikin summit, kita hanya kumpul doa. Itu 3 tahun lalu. So it's always prayer. Kalau menurut aku sih gini ya kok. Tadi kan dapat pesan dari hamba-hamba Tuhan ya. Jangan jadi pendeta yang terkenal. Ya emang mau terkenal apa ya? Tapi saya ya followers gitu-gitu aja. Apa khotbah juga. Menurut saya beban jabatan paling berat itu adalah ketua youth. Ketua youth, percayalah. Kenapa? Nggak ada PK-nya. Tapi ngeluarin uang buat traktir pecel lele, pecel ayam. Apalagi sekarang kita nggak bisa traktir mereka pecel ayam. Mereka harus minimal Starbucks kayak coffee shop please deh, kok kita kumpulin di cafe please gitu kan. Kenapa gua gini ya? Jadi kayak sekarang tuh ketua itu nggak pernah muda, nggak bisa terkenal. Apa panggungnya apa? Kita cuma menghadapi anak-anak kecil yang mungkin yang ngabisin duit kita. Maaf ya Vini. Tapi that's a fact gitu, maksudnya. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa itu adalah ya kita nggak akan cari keterkenalan. Pendeta terkenal banyak, pendeta ganteng banyak, kayak hamba-hamba Tuhan ini. Pendeta banyak gitu, tapi pendeta yang cinta doa. Come on. Iya sih, anak ketua yang haus akan firman, sama mau berpuasa bukan untuk dirinya tapi buat generasi, itu nggak banyak. Come on. Itu nggak banyak. Pasal jadi cantik, ganteng, punya uang pasti nggak salah. Nggak salah. Tapi yang esensi tetap harus Yes, esensi. amen. Soalnya menurut aku gitu ya. Gue berharap sih yang datang hari ini para pemimpin, gue nggak sebut cuma sekedar pengajar, tapi para pemimpin kita punya ekspektasi kan bukan cuma cari terkenal, tapi lutut ini tetap berdoa buat generasi. Air mata ini terus mengalir untuk generasi gitu sih. Wow. Ini kalau aku tadi mau rangkum ya. Yang esensi bagi Pastor Andreas mau nggak mau doa. Actually Pastor, saudara bisa bayangkan,
kata doa lebih banyak disebut sama future bukan former. Ini maksudnya ngomong apa ini? Maksudnya saudara, Maksudnya apa? kalau orang bukan berarti yang dulu nggak pernah berdoa loh saudara. Pastor Victor, Pastor Andy, Pastor Budi bukan hanya berdoa tapi mereka menjalankan yang serius. Tapi ini menunjukkan kepada saudara kok aneh ya, yang kayaknya seharusnya ngomongin banyak doa kalau konotasi generasi muda yang tua gitu loh. Tapi malah doa ini disebut di talk show-nya Future. To show why, sadar atau nggak sadar, the same Holy Spirit is still working in the church. Amen. Pastor Timotheus Arifin just entered the room. Hallelujah. Pastor Tim. How are you, Pastor? Hallelujah. Please. Praise the Lord. Haleluya. Lu jangan ngomong formal ini udah ini loh. Ini kita mau tutup kan talk show ya kan ya? Kita udah ngomong. Udah. Format bukan berarti kadar luasa. Oh iya. Format berarti awal. Katakan sama-sama rasa awal. Cuma I just want to highlight bahwa but there is still hope for this generation. Absolutely. Di mana di luar berkata generasi ini alah doa ngapain lagi lah, udah kita yang nge-hype aja. Ternyata nanti ngomongin doa. Kalau gitu mumpung ada Pastor Timotheus Arifin, ada Pastor Victor dan hamba-hamba Tuhan kami hormati. Pastors, we need your legacy. Kita butuh legacy. Kami butuh cerita Bapak dan Ibu. Kami butuh mengetahui apa yang Tuhan pernah lakukan. Karena generasi kami mau katakan we are forecasting the future and we're expecting the former in Jesus name. Amen. Kejan, sama. Menurut kalian selain doa, maksudnya doa penting. Cuma selain doa, apa yang menurut kalian menjadi esensi buat generasi ini? Karena kan juga ada banyak hamba-hamba Tuhan senior. Mereka mungkin mau dengar apa sih seruan dari pemimpin muda? Apa sih yang kalian lihat penting untuk generasi kalian? Iya. Supaya yang hamba-hamba Tuhan, gembala, wakil gembala, ketua departemen bisa juga ngambil sesuatu dari sesi ini. Dari dalam hatimu, kalau kamu apa sih yang kita butuhkan generasi ini? Oke. Kalau dari aku yang kita butuhkan support sih Kak. Support, anointing, dan juga guidance. Karena yang former tadi, they have wisdom, they have those experience yang akhirnya bisa tadi Pastor Michael bilang mereka sudah mencicipi. Iya. Dan hati itu mesti di-share gitu loh, dari former, dari gembala-gembala, dari yang sudah pelayanan lebih jauh lebih lama daripada kita gitu. Kayak do's and don'ts-nya, terus juga boundaries-nya gitu. Aku juga yakin anak-anak muda di sini tuh tidak habis dengan ide, tapi memang ide itu harus di-guide, harus diarahkan, harus dikasih tahu, jangan terlalu kesana, jangan terlalu begini gitu. Nah, kadang-kadang miss-nya adalah yang muda ngerasa yang tua nggak tahu apa-apa, yang tua ngerasa yang muda so tahu gitu. Kayak nggak akan pernah connect, nggak akan pernah berkolaborasi kayak kalau seperti itu. Iya. Kuncinya adalah rendah hati dari dua-duanya. Dari kedua generasi sama-sama rendah hati, Iya, betul. untuk ngobrol duduk bareng. Ya karena yang muda juga jangan sok tahu gitu loh. Mereka lebih dulu pelayanan, mereka lebih dulu mencicipi asam dan garamnya kehidupan ini yang kita belum tahu, dan kita butuh their wisdom gitu, yang kita butuh their guidance. Dan yang bapak-bapak, uncles gitu ya, yang ada di sini, ide-ide anak muda itu sebaiknya diterima dulu, didiskusikan. Kadang-kadang kepentoknya adalah gini, terlalu wild, terlalu emang bisa kayak gitu. Nah, harusnya diterima dulu aja, didiskusikan dulu. Kalau misal adanya diskusi sih kok, dimana ngopi bareng, ngobrol bareng, spend time with them. Karena the next generation atau yang akan melanjutkan gereja Bapak Ibu adalah anak-anak muda gitu loh sebetulnya. Jadi So we are not your replacement, we are your reinforcement. Come on. Kayak Pastor House Betul. quote, ya. Kita bukan pengganti, tapi kita apa ya? Reinforce apa ya? Reinforce. Kita pasukan yang That's memperkuat. right. iya. That's right.
Gitu. Kita mematangkan apa yang Tuhan sudah mulai. Betul. Just like the function of the letter rain. Ya. Mematangkan tuayan. Ya. Because yang sudah dipersiapkan oleh hujan awal. Iya. Well, you know when Keisha was talking, saya mau encourage anak-anak muda. How hungry are you? Kalau kamu lapar, pernah nggak sih kita kadang-kadang lihat gereja lokal kita cuma nuntut dari Pak Pendeta, nuntut dari Ibu Pendeta. Pernah nggak datang, Pastor, lay your hands on me. Itu udah jarang gitu sekarang. Yang maunya Pastor, please understand me. Pastor, here curhatan saya. Tapi kalau kita melihat apa yang dimiliki oleh generasi yang sebelum, the question is how hungry are you? Iya. How thirsty are you? Yeah. Karena kita lihat berkali-kali di Alkitab model kita, we want to talk about Joshua, we want to talk about Elisha. Yeah. Mereka bukan orang yang diam loh. Enggak. They are hungry for the spiritual, they are hungry for the supernatural, and they got it. Karena kerajaan Allah, Tuhan nggak pernah jebol pintu untuk masuk. Dia mengetuk pintu barang. Siapa pintu dibukakan kepadanya, dia akan masuk dan duduk bersama-sama. Amen. Amen. How about you, Pastor? Yang dibutuhkan pastinya trusted, tapi yang kedua ini sih. Mungkin berapa banyak kita sebagai pemimpin termasuk saya, kita tuh hanya istilahnya mencari orang yang sudah qualified atau bisa aja. Kalau udah perform, udah bisa, ayo aku mau sama yang ini. Tanpa kita tahu kita harus selain kita sediakan ruang berhasil buat mereka, tapi ada satu ruangan lagi yang harus kita sediakan sebagai pemimpin. Namanya ruang gagal. Wow. Bisa nggak kita terima ketika mereka udah pelayanan tiba-tiba gagal, kebanyakan buang. Wow. Bisa nggak kalau kita masukin ruang gagal, yuk kita ngobrol bareng gimana, ada kendala apa sih dalam hidupmu, ada struggle apa seperti itu. Mungkin itu yang Wow. sangat dibutuhkan hari-hari. Seperti itu. Pastor, you wanna say? Kalau aku terakhir tadi udah semua udah lengkap. Tapi mungkin aku satu ya. Ini kan curhatan anak muda ya untuk orang-orang tua. Dulu ada dulu. Kenapa sih ketawain gue mulu ya? Karena lucu sih. Nanti gue dicekal mulu nih. Ada dua menurut saya. Satu adalah hadir. Terkadang kita pengen anak-anak muda datang ke gereja, padahal kita lupa kita nggak pernah hadir di hidup mereka. Kita pengen kedatangan mereka, absensi mereka di gereja hari Minggu, tapi kita nggak pernah hadir Senin sampai Sabtunya mereka. Itu yang membuat banyak anak muda yang meninggalkan gereja. Oh, gue dituntut di hari Minggu untuk pelayanan. Oh, kalau giliran gue nggak pelayanan, gue ditegur. Giliran gue ini, tapi Senin sampai Sabtu kita nggak pernah hadir di hidup mereka. Something wrong dengan kepemimpinan kita, something wrong dengan gereja kita kalau kita nggak pernah hadir di hidup mereka di Senin sampai Sabtu. Yang kita tuntut cuma minggunya doang. Dan yang kedua, Bapak Ibu, jangan tinggalkan generasi. Karena tadi kan sempat ngomong soal lari-lari ya. Kalau saya bukan pelari culture ya. Saya bukan tipe orang pelari, tapi saya percaya bahwa pelayanan itu bukan cuma sekedar lari cepat, tapi itu lari estafet. Kalau tadi di former bilangnya maraton. Saya tambahin dikit, maraton estafet. Iya. Kalau saya percaya kalau kita ada di gelanggang satu gor gitu ya, kalau kita lagi lari estafet, terus kita kasih tongkat ke orang, terus orang berikutnya yang akan lari, Iya. saya percaya orang yang ngasih tongkat nggak pulang ke rumah ngurusin anak, ngurusin ibu atau apapun, nggak. Oh, saya lagi sibuk, ini tongkatnya berikutnya ini, saya kerja dulu ya. Oh, saya udah ini, itu mah bukannya estafet, itu pelarian namanya. Iya. Tapi yang saya percaya regeneration atau reinforcement itu adalah saat kamu kasih tongkat, orang di bawah kamu yang lari, kamu yang lihat dia menang. Come on. Mungkin kamu nggak di That's garis powerful. finish. That's powerful. Mungkin saya nggak di garis finish kayak sekarang lihat revival besar-besaran masuk ke sekolah dan kampus. Mungkin saya nggak merasakannya, nggak mencicipinya, tapi saya melihat adik rohani saya yang masuk ke garis finish. Yeah. That is revival. That's powerful. Dari tadi Mas Andrea kan awal-awal ngomong takdir kan. Iya. I gotta say. Pertama buat generasi tua. Untuk membangkitkan generasi itu bukan takdir, tapi engkau harus hadir. Untuk generasi yang muda, dipakai Tuhan bukan takdir. Dimulai kalau kamu mau hadir. Amen. Jadi both generation harus hadir. Nah, bingung kan? Apalagi ya? Bingung kan? Alright, saudara. So good. So good. Udah 1 jam loh. Gak berasa udah 1 jam. Oh, glory. Ya. Terusin. Udah. 1 jam. Saudara, siapa yang diberkati? Dari awal sampai sesi 2. Haleluya, saudara. Saya, we just want to honor all the senior pastors yang hadir, yang tadi sudah sharing. Thank you, dan juga kepada pastor-pastor muda
kita ini, dan juga kepada seluruh anak-anak muda, ketua youth, ketua remaja, guru sekolah minggu, pengerja youth. Hey, we see you, dan tetap melayani Tuhan. Karena kita adalah pelari estafet yang memegang dari atas kita, dan nggak bisa stop itu tongkatnya di generasi kita. Masih ada generasi alpha yang juga harus kita teruskan, saudara. Ini anyway, kayaknya udah juga jarang kita bikin conference untuk sekolah minggu loh. Sekolah minggu, siapa yang mau buat sekolah minggu? Maksud saya generasi alpha generasi sekolah minggu tuh, SMP yang ke bawah, begitu kan? Karena mereka yang juga apa ya, meneruskan ke depannya begitu. Nggak bisa kita hanya fokus. Pastor hari ini juga sebelum mungkin kita selesai Pastor Dio, penting untuk Pastor Dio kasih tahu berikutnya ini kita apa. Saudara, nanti malam kita akan mendengarkan pesan Tuhan, kita akan masuk lintas generasi, kita akan communion sama-sama because it's the power of the blood of Jesus. The coming move of God is because of what Jesus has done on the cross. Jadi saudara nanti ada worship, ada intercessory worship. Kami mau menghimbau saudara prepare your heart. Karena saudara hari ini nggak cuma menghadiri seminar, betul, tapi kita datang to honor the King of all kings. Jadi prepare your heart, anything can happen. But we are expecting untuk Tuhan melakukan apa yang Dia firmankan. Saudara jangan pulang sampai akhir, karena di akhir nanti Pastor Arifin akan memimpin dalam perjamuan kudus, dan kita percaya itu adalah puncak, saudara. Kenapa? Karena kita semua bisa bersatu berkolaborasi tubuh Kristus untuk Indonesia. Kalau bukan karena darah dan tubuh Kristus, nggak mungkin, saudara. Dan kita mesti minta pengurapan dari yang atas. Kita mesti minta pengurapan dari atas untuk turun, untuk bisa melanjutkan pembangunan rohani Indonesia yang telah dimulai berapa puluh tahun yang lalu. Nah, harus terus dimulai, harus terus dilanjutkan, nggak bisa enggak. Gitu. So I think that's it for this episode. I hope you are blessed. Come on. Terima kasih. Thank you, Pastor. Terima kasih. Boleh maju ke depan, kita mau foto sebentar.